Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, dan pada hari ini dulur, mari coba kita sampaikan beberapa tahapan yang wajib kita lalui, yang wajib kita kerjakan untuk memperbaiki lahan kita, untuk memperbaiki tanahnya agar kesuburan dan kesehatan tanah bisa kembali optimal di sini sebelum kita lakukan penanaman ulang nantinya. Baik sedulurku, dimanapun berada, apapun kegiatannya, semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Dan dulur, seperti kita ketahui bahwa tanah merupakan syarat utama bagi tanaman, apakah dia nanti akan hidup sehat, subur, gembur, ataupun dia akan kerdil dan stuck pertumbuhannya. Maka oleh karenanya persiapan-persiapan awal menyangkut dengan tanah perlu kita lakukan, perlu kita lewati dengan sangat-sangat baik agar nanti apapun yang akan kita tanami itu bisa tumbuh sesuai dengan keinginan kita. Maka oleh karenanya dulur, ini adalah titik terendah daripada kualitas tanah kita, di mana di sini mungkin menurut kami adalah kondisi terburuk dari tanah kita. Kesehatannya, kesuburannya ini benar-benar sedang drop dan serendah-rendahnya lur. Kenapa? Karena ini baru saja selesai kita lakukan proses budidaya untuk tahapan sebelumnya. Nah, ini sisa batang tanaman cabai kita yang belum kita cabut, musanya masih berserakan, kemudian gulmanya ini kita tangani juga menggunakan herbisida yang tentunya juga memberikan efek buruk terhadap tanah-tanah kita. Maka berkaca dari situasi ini lur, tentunya akan ada beberapa tahapan yang wajib kita lalui untuk kembali memperbaiki, membenah dan merecovery lahan kita ini. Dan langkah-langkahnya lur, kita langsung saja. Pertama sekali tentunya adalah pembersihan terlebih dahulu, terutama di bahagian bedengan ini yang menyangkut dengan mulsa. Ini kita coba pindahkan nanti setuntas-tuntasnya, karena kenapa? Ketika mulsa ini misalkan seperti ini lur, ada bahagian daripada mulsa yang tertinggal di tanah seperti ini, dan ini tidak kita buang, dia juga ini bisa ikut merusak tanah. Nah, bayangkan begini dulur, sebentar. Nah, bayangkan jika ada sisa mulsa seperti ini, kemudian nanti ini kita tanami lagi di atasnya, akar-akar tanaman kita akan berada tepat di atas mulsa, dia tidak menyentuh tanah, maka secara otomatis akar tanaman kita itu tidak bisa menyerap nutrisi dan energi yang ada di tanah karena terhenti akarnya berada di atas pecahan mulsa seperti ini. Maka nanti mulsa-mulsa ini lur kita coba bersihkan sebersih-bersihnya. Selanjutnya sisa daripada tanaman cabai kita ini lur, ini kita cabut, kita buang sebaik mungkin. Nah, agar perakarannya nanti tidak banyak yang tersisa di tanah. Nah, seperti ini. Ini nanti kita cabut semua, kita buang. Dan setelah proses pencabutannya lur, menurut kami hal paling penting terlebih dahulu yang wajib kita kerjakan adalah menetralkan keadaan tanah dari gangguan jamur. Karena kenapa? Di sini lur tentunya pada saat proses budidaya tanaman cabai kita kemarin, banyak penyakit jamur yang kita lalui. Sederetan penyakit jamurnya pasti ada, seperti Laifusarium ada sekalipun sangat kecil sekali. Kemudian begitu juga dengan Phytophthoranya juga ada, Anthracnosanya juga ada. Serta mungkin di tanah-tanah ini lur juga masih adanya tungau-tungau penyebab keriting. Maka setelah mulsa ini kita pindahkan, sisa batang tanaman cabai ini kita buang, kita netralkan dulu keadaan tanah yang menyangkut dengan jamur. Untuk formulanya lur belum kami tentukan secara pasti, namun ada konsep untuk menggunakan yang gratis saja, yaitu bawang merah dan kombinasi dengan yang lainnya. Nanti kita sampaikan pada saat kita mengerjakannya. Kemudian lanjut daripadanya lur, bedengan ini kita cangkul. Dan untuk kita lakukan tahapan berikutnya seperti yang sudah kita kerjakan di sini, kita cek saja. Nah, ini sudah kita cangkul tuh. Dan dia kondisinya sekarang seperti ini.
Nah, oke dulur, coba perhatikan ini sudah melewati proses pencangkulan dan rencananya untuk memaksimalkan penetralan tanah ini dari gangguan jamurnya. Setelah proses cangkul mencangkul seperti ini dikerjakan, kembali kami gunakan dekomposer untuk menguraikan tanah-tanah ini untuk dapat menghilangkan residu kimianya, untuk dapat menghilangkan sisa-sisa penyakit yang masih tertahan di sini. Nah, adapun untuk pilihan dekomposer yang kami pergunakan untuk kali ini lur, sudah kami siapkan ada M21. Namun belum kami berikan di sini mengingat sedulur perhatikan kering sekali. Tidak baik jika diaplikasikan dekomposer pada kondisi yang sangat kering seperti ini. Maka ini kita tunggu dulu ada hujan, baru kemudian M21-nya kita coba aplikasikan. Nanti kita sampaikan juga prosesnya, bagaimana cara penggunaan serta manfaat apa saja yang memang bisa diberikan oleh dekomposer M21 tersebut. Nah, setelah dari penggunaan dekomposer itu lur, selanjutnya adalah pengecekan pH tanah kita. Nah, kenapa pengecekan pH-nya kita lakukan setelah penggunaan dekomposer? Karena menurut kami lur, setelah penggunaan dekomposer itu adalah titik awal atau kondisi nol dari keadaan tanah kita. Maka di situ kita lakukan pengecekan pH-nya untuk kemudian menentukan apakah penggunaan kapur dolomit itu wajib diberikan secara banyak atau hanya perlu kita berikan sedikit saja. Kenapa demikian? Karena untuk pemberian kapur dolomit itu ada rumus dan ketentuan tersendiri dengan memperhatikan faktor pH-nya. Nah, sementara untuk dolomit itu menurut kami memang wajib diberikan, apalagi pada kondisi lahan bekas seperti ini. Jika tidak kita berikan kapur dolomitnya sebagai tahapan daripada pembenahan tanah, kemungkinan besar tanah-tanah ini juga tidak bisa kembali ke puncak kesuburannya, ke puncak kesehatannya. Maka sebelum tahapan pemberian dolomit itu kita kerjakan, sebaiknya seperti kami sampaikan tadi, ini kita gunakan dekomposernya terlebih dahulu. Kita tunggu hujan, kemudian kita lanjutkan dengan pemberian dolomit. Dan setelahnya lur, beberapa minggu setelah kapur dolomit itu tersiram hujan, kembali tanah-tanah ini kita cangkul ulang dan kita lakukan pengecekan ulang pH-nya. Jika pH-nya belum memasuki pH standar, artinya masih di bawah angka 6, kembali kita berikan kapur dolomit untuk dapat meningkatkan pH-nya. Dan ketika nanti setelah beberapa minggunya ternyata pH-nya sudah stabil berada pada angka 6 sampai 6,5, dolomitnya tidak kita berikan dan kita lanjutkan mungkin dengan pemberian pupuk organik sebagai tambahan nutrisi pembenah tanah sebelum tahapan penanaman kita laksanakan. Nah, dulur, itu adalah serentetan rencana daripada proses pengolahan tanah pedengan kami. Beginilah kondisi tanah kami lur, tanah yang terlihat gersang dengan warna yang seperti ini, tidak ada hitam-hitamnya sama sekali, dan inilah tempat-tempat di mana kami melakukan upaya-upaya terbaik untuk pertanian. Maka jangan heran ketika setelah kami lakukan penanaman, tanaman kami pertumbuhannya biasa-biasa saja karena kondisi dasar tanahnya seperti ini. Namun apapun itu tetap kita upayakan, tetap coba kita kerjakan yang terbaik agar nanti tahapan demi tahapan, proses demi proses yang kita kerjakan di sini hasilnya akan semakin baik. Dan semoga beberapa tahun ke depan tanah-tanah ini menjadi tanah terbaik untuk tanaman cabai. Itu yang kita harapkan. Maka oleh karenanya dulur, bagi sedulur yang memiliki rahasia dan trik lain untuk meningkatkan kesuburan tanah, silakan sedulur tinggalkan komentarnya, nanti coba kita terapkan selagi kesempatan itu masih ada. Dan seperti kami sampaikan sebelumnya, bahwa untuk proses pembenahan ini kita manfaatkan momentum di bulan Ramadan-nya. Di bulan Ramadan kita lebih fokus untuk penanganan kesehatan tanah ini lur. Nah, seperti ini kondisi penampakannya secara keseluruhan dan
rumput atau gulma yang tumbuh pun di sini lur, gulma-gulma yang cukup bandel juga. Nah, mungkin demikian sedulur yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa kembali. Selamat beraktivitas, semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan usahanya. Kami cabut diri. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.